Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di pagi ini dengan hari dan sukacita yang baru. Sebelum kita membaca renungan harian di pagi hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu syair Mazmur Daud yang sangat terkenal, yaitu kalimat keyakinan dengan mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Daud menggambarkan dirinya sebagai domba yang sangat tergantung dengan tuntunan sang gembala. Benar bahwa Tuhan sebagai gembala adalah milik seluruh kawanan domba secara universal. Namun secara pribadi, Daud juga mengalami betapa sang gembala itu sangat mengenal dombanya satu persatu secara pribadi. Saudara, tentu saja pengalaman Daud sebagai gembala di masa mudanya, ketika sering domba-dombanya berhadapan dengan binatang buas yang siap menerkam domba-dombanya, Daud hadir siap untuk membela. Pengalaman yang sama membuat Daud merasakan dirinya sebagai domba yang senantiasa dijaga dan dituntun oleh sang gembala agung. Sebagai gembala agung, ada dua hal tindakan sang gembala yang menjadi renungan kita di pagi ini melalui ayat harian hari ini. Yang pertama, bahwa Allah menuntun domba-dombanya dengan kebajikan dan kemurahan yang mengikuti seumur hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara akan berkata, bagaimana mungkin saya meyakini bahwa segala perjalanan hidup saya merupakan kebajikan dan kemurahan Tuhan? Padahal kehidupan saya begitu sulit akhir-akhir ini. Kesehatan terganggu, ekonomi yang semakin sulit, masa depan yang tidak jelas, rumah tangga yang sulit, hidup belum diberkati oleh Tuhan. Saudara mungkin bertanya, kebajikan dan kemurahan Tuhan yang mana yang mengikuti aku seumur hidup? Saudara-saudara yang terkasih, satu kebenaran firman Tuhan, bahwa konsep kebajikan dan kemurahan dari Tuhan bukanlah hanya tentang keberhasilan dan kesuksesan semata. Seringkali justru kebajikan dan kemurahan malah di saat hidup kita gersang rasanya, hidup seperti di padang pasir, hidup berantakan, semua impian tertunda, harapan tidak menjadi kenyataan. Ternyata saudara, keberhasilan dan kegagalan adalah proses tuntunan kebajikan dan kemurahan Tuhan. Lihatlah bangsa Israel. Tuhan tuntun berjalan di padang pasir yang berliku. Seizin Tuhan dibiarkan kesulitan dan kesulitan dihadapi sebelum memasuki tanah Kanaan untuk membentuk iman dan karakter menjadi bangsa yang kuat dan yang takut akan Tuhan. Dengan cara yang sama pula, kadangkala Tuhan izinkan juga untung dan rugi, sakit dan sehat itu mempersiapkan kita memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah dipersiapkan bagi kita. Hal yang kedua dari renungan pagi hari ini, inilah tujuan pengharapan akhir kita dengan tuntunan sang gembala, yaitu akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, diam dalam rumah Tuhan bukan berarti kita secara fisik tinggal terus-menerus beramai-ramai di gereja
atau menambah pelayanan di gereja yang semakin diperbanyak-banyak tanpa bekerja, tanpa memenuhi tanggung jawab, tanpa kembali ke rumah bersama dengan keluarga, orang-orang yang mengasihi dan yang kita kasihi. Melainkan diam dalam rumah Tuhan berarti persekutuan pribadi, hubungan yang selalu dekat, menjadikan rumah kita sebagai mezbah rumah doa, hingga kelak bila waktu kita tiba di sorga nanti, Tuhan sebagai gembala yang baik itu membuka pintu surgawi dan berkata, "Masuklah di rumah Bapa surgawi." Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, Allah Gembala yang baik bagi kami domba-domba-Mu, terima kasih Tuhan untuk tuntunan kebajikan dan kemurahan-Mu yang mengikuti kami seumur hidup dalam suka dan duka, untung dan rugi, sehat dan sakit. Itu pun adalah cara Tuhan menuntun kami untuk semakin berjalan di jalan Tuhan. Tuntun kami Tuhan untuk selalu percaya dengan tuntunan-Mu, bahwa Engkau sebagai gembala yang baik yang mengerti dan mengenal benar suara kami. Mungkin tangis dan kesedihan yang tak terdengar oleh siapapun, tetapi Engkau gembala yang baik mendengar sayup lembut tangis dan ratapan kami. Bahkan Engkau menggendong kami di saat kami tidak sanggup untuk berjalan lagi. Ya Tuhan Allah Bapa, pagi hari ini juga kami serahkan seluruh pekerjaan kami dalam 1 minggu ini. Berkati dan sempurnakan Tuhan. Izinkan kami juga esok hari di hari Minggu bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami di rumah Tuhan. Dan bagi jemaat Tuhan yang masih beribadah di rumah karena kesehatan, karena mengikuti protokol kesehatan pandemi COVID-19 ini, Tuhan, di dalam doa yang sama, melalui doa online ini juga kami berdoa bagi setiap rumah-rumah. Biarlah Tuhan Engkau pakai juga persekutuan mereka bersama dengan keluarga, menjadi persekutuan rumah doa, di mana nyanyian, pujian, dan doa yang sama kami panjatkan. Dan kami menyaksikan bahwa rumah kami, rumah tangga kami semua satu persatu Tuhan kenal, bahkan nama kami tidak luput dari jangkauan tuntunan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berakhir pekan bagi kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Shalom.